Kalau ju' lapar yang sifatnya umum. Kalau keadaan perut kosong itu namanya ju'. Kalau khasasa itu lapar dalam waktu yang lama, ya, tapi belum sampai ke level akan mematikan. Khasasah namanya. Kalau makhmasa, lapar yang sudah hampir mematikan, ya, sudah mengubah wajah orang menjadi pucat pasi. Kalau tidak makan juga dia mati. Itu namanya makhmasa. Kalau masghabah itu kelaparan yang melanda semua orang, yang itu di masa paceklik disebut dengan kelaparan massal namanya, atau kekurangan pangan secara massal, itu namanya masghabah. Dan masing-masingnya digunakan pada konteksnya. Karena itu, ya, tidak semua lapar itu yang membolehkan makan yang haram. Karena kata lapar tidak satu. Lihat dulu lapar yang bagaimana tuh. Ternyata Allah menggunakan makhmasah. Dalam konteks boleh memakan yang haram kalau laparnya sudah akan mematikan. Kalau belum akan mematikan, belum boleh. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang kata lapar dengan ragam bentuknya di dalam Al-Quran. Minimal kata lapar itu ada 4 kata dalam Al-Quran. Pertama ada al-ju', yang kedua ada makhmasah, yang ketiga ada khasasah, yang keempat ada masghabah. Jadi ini disebut sinonim namanya. Sinonim itu artinya beberapa kata yang memiliki arti sama, atau taraduf dalam bahasa Arabnya. Jadi ju' lapar, makhmasah lapar juga, khasasah lapar juga, dan masghabah juga lapar. Tapi bedanya apa? Karena dalam pembahasan ilmu fikih loghah, tidak ada satupun kata yang sama persis itu maknanya. Walaupun artinya sama, tapi makna setiap kata itu pasti ada perbedaan sesuai dengan konteks atau kelaziman penggunaan dalam kalam Arab. Adapun kata ju' itu artinya lapar yang menunjukkan keadaan perut kosong. Jadi kalau perutnya kosong secara umum, lapar namanya itu ju'. Misalnya surat Quraisy ayat yang keempat, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dialah yang memberikan makan kepada mereka sehingga perut mereka tidak pernah kosong. Jadi perut kosong itu bahasa Arabnya ju', ya. Pokoknya asalkan kosong perutnya itu namanya ju'. Umum lapar. Adapun khasasa itu artinya lapar dalam jangka waktu yang lama. Itu kenapa di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, di sana ada kata khasasah. Walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka, ya, yang memang sedang kelaparan. Ya. Ini konteks ayat ini, orang-orang Ansar yang memberi makanan kepada orang-orang yang muhajirin, ya, yang hijrah dari Makkah. Kenapa orang-orang yang berhijrah, yang dalam konteks hijrah rasa laparnya disebut khasasah? Karena orang-orang yang hijrah itu berhari-hari dalam perjalanan ke Madinah, dan itu tanpa makanan, ya, tanpa persediaan logistik yang cukup. Kadang mereka lari tengah malam hanya bawa pakaian yang di badan saja.
Karena mereka merasakan kelaparan dalam masa yang panjang, ya, berhari-hari mereka merasakan lapar yang sangat, maka kelaparan itu disebut khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sedangkan makhmasah itu artinya lapar yang sangat, yang menjadikan wajah seseorang pucat. Itu namanya makhmasah. Artinya hampir mati dia. Itu namanya makhmasah. Ada orang lapar sudah hampir mati kena kelaparan, itu namanya makhmasah. Coba lihat nanti di, ya, surah Al-Maidah ayat yang ketiga di bagian akhirnya. Al-Maidah ayat yang ketiga. Famaniturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurun rahim. Ini konteksnya kebolehan memakan yang diharamkan seperti babi, seperti bangkai. Babi itu tidak boleh dimakan, haram. Karena konteksnya begitu, ya. Yang diharamkan atas kamu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Ada banyak makanan yang diharamkan. Tapi yang diharamkan itu menjadi boleh kalau terpaksa. Yang terpaksa itu lapar, yang kalau tidak makan mati. Itu namanya makhmasah. Ya, famaniturra fi makhmasatin, kalau dia terpaksa dalam keadaan lapar yang sangat, yang sudah berubah wajahnya, kalau tidak makan juga dia mati, maka boleh makan babi. Tapi kalau laparnya masih lapar biasa, perut kosong, belum boleh. Itu makanya bukan fil ju'. Allah tidak mengatakan famaniturra fil ju'. Ya, siapa yang keadaannya sulit, ya, dalam keadaan lapar, bukan fil ju', fi makhmasah. Karena makhmasah itu lapar yang merubah wajah orang menjadi pucat, sehingga kalau dia tidak makan juga mungkin mati dia seketika. Kalau begitu keadaannya, boleh makan yang diharamkan. Jadi tidak semua lapar itu, ya, tidak semua lapar boleh memakan yang haram. Laparnya lapar makhmasah namanya. Lapar yang sudah mengubah wajah orang sehingga pucat pasi dia, kalau tidak makan juga dia mati. Kalau begitu bolehlah makan babi, bolehlah makan bangkai, bolehlah makan yang haram-haram, ya, tapi bukan untuk bersenang-senang, hanya menutup, ya, apa saja kemudaratan itu saja. Jadi itu rahasianya kenapa kata lapar itu tidak satu. Karena ada hukum pada kata lapar. Kalau lapar hanya satu, maka di Al-Maidah ayat yang ketiga ini berlaku umum. Kalau Allah mengatakan famaniturra fil ju', ya, siapa yang terpaksa dalam keadaan lapar, berarti kalau terasa lapar dikit aja udah boleh ambil daging babi. Ya, kalau udah kosong perut boleh nak cari yang haram. Enggak. Makan yang haram itu dibolehkan dalam makhmasah. Lapar yang kalau tidak makan mati dia, itu namanya makhmasah. Kalau lapar perut kosong, ju' namanya. Kalau walaupun lama dia kelaparan, tapi dia masih bisa bertahan hidup, belum akan mati. Bisa jadi dia sudah 2 hari tidak makan, ya, sudah 2 hari dia tidak makan, tapi wajahnya masih biasa, dan dia belum akan mati kalau tidak makan, maka tetap cari yang halal, belum boleh makan yang haram. Makanya pilihannya bukan khasasah, bukan ju', tapi makhmasah. Karena lapar yang makhmasah itu lapar yang sudah dekat dengan kematian. Itu baru boleh makan yang haram. Nah, adapun masbaghah itu masghabah itu artinya lapar dalam, ya, masa paceklik. Artinya ini kelaparan disebabkan paceklik yang melanda satu negeri. Itu namanya masghabah. Jadi bukan hanya kita yang lapar, semua penduduk negeri itu sedang dalam keadaan kelaparan. Itu namanya masghabah. Kalau ju' bisa laparnya personal. Kalau khasasa bisa personal. Ya, kalau masghabah bisa personal. Tapi kalau masghabah lapar kolektif. Itu artinya ini lapar, ini lapar, ini lapar. Semua orang dalam keadaan lapar, maka kondisi kelaparan masif disebut dengan masghabah. Coba perhatikan surah Al-Balad
ayat yang ke-11 sampai 14. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghaba. Ya, jadi ada yang disebut Aqabah. Aqabah itu jalan yang sangat berat dan mendaki. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Apa itu jalan yang berat yang mendaki itu? Yang kebaikannya tidak semua orang bisa melakukannya. Berbagi makanan di musim semua orang kelaparan. Di hari semua orang kelaparan, bahasa Al-Qur'annya yaumin zi masghabah. Bukan yaumin ju', ya, bukan yaumil ju', bukan yaumil khasasah, ya, bukan yaumil makhmasah, tapi yaumin zi masghabah. Karena masghabah itu lapar kolektif, dan wajar Allah sebut itu kebaikan yang besar. Kenapa? Karena orang semua sedang kelaparan, semua orang sedang payah bahan makanan. Kita punya, kita pun butuh untuk diri kita dan keluarga kita, tapi itu bisa kita bagi ke orang banyak. Wajar itu disebut dengan Aqabah, jalan yang mendaki. Jadi itu bedanya antara ju', khasasah, ya, makhmasah dan masghabah. Kalau ju', lapar yang sifatnya umum. Kalau keadaan perut kosong itu namanya ju'. Kalau khasasah itu lapar dalam waktu yang lama, ya, tapi belum sampai ke level akan mematikan. Khasasah namanya. Kalau makhmasa, lapar yang sudah hampir mematikan, ya, sudah mengubah wajah orang menjadi pucat pasi. Kalau tidak makan juga dia mati. Itu namanya makhmasa. Kalau masghabah itu kelaparan yang melanda semua orang, yang itu di masa paceklik disebut dengan kelaparan massal namanya, ya. Atau kekurangan pangan secara massal, itu namanya masghabah. Dan masing-masingnya digunakan pada konteksnya. Karena itu, ya, tidak semua lapar itu yang membolehkan makan yang haram. Karena kata lapar tidak satu. Lihat dulu lapar yang bagaimana tuh. Ternyata Allah menggunakan makhmasah. Dalam konteks boleh memakan yang haram kalau laparnya sudah akan mematikan. Kalau belum akan mematikan, belum boleh. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.